وإخوانه أما بعد معاشر muslimin, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlepas dari sesibuk apapun kita, seletih apapun capek yang kita rasakan, Allah masih memberi kita hidayah untuk mau tetap hadir di majelis ilmu yang banyak orang abai, tidak lagi memperdulikan dengan sebenar-benarnya tentang kehadiran majelis ilmu ini. Padahal di majelis ilmu, di situ kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Di dalam ayat-ayat Allah terdapat bimbingan, petunjuk yang bisa menerangi hati kita. Faqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang nyata. Nurun wa kitabun mubin. Allah menyifati Al-Qur'an ini cahaya. Artinya apa? Dunia ini kita akan berada dalam kegelapan di dunia ini ketika kita tidak dibimbing dengan cahaya Al-Qur'an. Kita tidak bisa memilih mana yang terbaik untuk hidup kita. Bahkan kita akan terjerumus dalam kesesatan ketika kita jauh dari Al-Quran. Kita akan hidup dalam kegelapan. Meskipun kita bergelimang harta dunia, hidup kita akan suram, hati kita akan sesak, hidup kita tidak akan berkah ketika kita jauh dari Al-Quran. Karena cahaya yang menerangi jalan hidup kita hanya ada di dalam Al-Quran. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipilih oleh Allah untuk mau hadir di majelis yang di situ dibacakan Al-Quran. Keistiqomahan hati kita itu bisa kita raih ketika kita mengambil pelajaran dari Al-Quran. Makanya di akhir surah yang akan kita baca ini, Allah menyebutkan in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidak lain Al-Quran itu apa? Pelajaran bagi seluruh alam semesta. Liman syaa minkum ayastaqim, bagi orang yang ingin istiqomah di antara kalian, bagi siapa saja yang ingin menempuh jalan yang lurus, pelajaran yang harus diambil ada di dalam Al-Quran. Semakin jarang, semakin jauh kita dari pengajaran yang ada dalam Al-Quran, hati kita akan semakin suram. Dan tidak banyak orang dan tidak sedikit orang yang tadinya di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas kebenaran, tapi apa? Ketika dia terlalaikan oleh dunianya, tenggelam dalam kesenangan dunianya, dia jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk, hatinya semakin jauh, semakin hitam. Akhirnya dia berubah 180 derajat. Dari tadinya orang yang di atas ketaatan, berubah menjadi apa? Orang yang tenggelam dalam maksiat. Dan itu tidak sedikit. Ada orang yang tadinya Masya Allah hidupnya masih sederhana, biasa, tapi dia kajian lancar, amal solehnya terjaga, amalan sunnah-sunnah Rasul dia masih pegang teguh. Menikahlah dia, walaupun dalam kondisi sederhana dia menikah, dapat istri yang soleha, alhamdulillah. Ahsabuhum kadzalika wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Hidupnya mungkin biasa-biasa saja, tapi tentram. Tidak lama berbalik Allah uji dia dengan kekayaan harta. Hartanya tiba-tiba dia hidup di lingkungan pertambangan misalnya. Dan terjadi tiba-tiba dia kaya. Allah lapangkan rezekinya. Maka seketika itu makin dia sibuk dengan dunianya, makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Terpengaruh dengan pergaulannya, dia berubah, merokok, mulai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir apa yang dia lakukan? Dia menceraikan istrinya, kemudian apa? Menikah dengan wanita lain, bahkan istrinya di KDRT sama dia dan sebagainya. Berubah, bukan lagi seperti orang yang dikenal dahulu. Kenapa? Bukan karena dunianya yang faktor utamanya, bukan karena dunianya, tapi ketika dia mulai sibuk dengan dunia,
dia tidak mengimbangi dengan mendengarkan peringatan-peringatan. Nah itu dia. Kita semua setiap hari tidak bisa menghindari kesibukan dunia. Selama kita hidup di dunia pasti kita akan menjalani hari-hari kita mengurusi urusan dunia. Maka itulah kalau kita sadar kita pasti setiap hari akan tersibukkan dengan dunia, harus ada kita siapkan porsi untuk mendengarkan peringatan, mengingat kembali tentang akhirat, supaya dengan itu hati kita terjaga, tetap istiqomah. Itu yang penting. Tapi ketika hati kita jarang mendengarkan peringatan, nah saat itu rawan iman kita goyah, ketaatan kita terancam. Hanya bersyukur kita adanya majelis seperti ini. Ini penawar terhadap godaan-godaan hawa nafsu duniawi yang kita alami sehari-hari. Penawarnya ada di majelis ilmu. Makanya majelis ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan. Minimal sekali sepekan. Kita lanjutkan kembali. Kita baca singkat biar tidak terpotong pembahasan. Kita baca singkat dari awal surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Takwir. Kita diperintahkan untuk berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari sudah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat. Wa idzan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang sudah berjatuhan, berguguran. Ini meteor saja dikabarkan akan menimpa bumi, geger kita satu bumi ini. Bagaimana lagi kalau seluruh bintang sudah berjatuhan? Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung sudah berterbangan, bertuburukan satu sama lain, hancur lebur sampai ujung-ujungnya gunung itu sudah seperti debu. Saking hancurnya dia, bagaimana kehancurannya itu? Wa idzal isyaru uttilat, saking hancurnya di hari itu orang sudah tidak peduli lagi dengan harta dunianya. Kayaknya langkah ruginya kita kalau gara-gara dunia kita lalaikan hari kiamat. Sementara di hari kiamat nanti kalau orang sudah lihat hari kiamat, dunia yang dia kejar-kejar tidak dia pedulikan lagi. Allah sebutkan, Allah gambarkan dengan apa? Wa idzal isyaru uttilat, dan ketika unta-unta yang banyak anaknya, yang dikelilingi anak-anaknya itu sudah tidak dia pedulikan lagi. Kenapa? Karena orang Arab dulu harta yang paling mewah yang mereka punya itu salah satunya. Kayaknya semewah-mewahnya harta yang kita punya di hari kiamat itu sudah tidak ada nilainya lagi. Wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika hewan-hewan liar, hewan-hewan buas Allah kumpulkan untuk diqisos, diadili. Sampai kambing yang tidak punya tanduk, dan dulu di dunia pernah dia diseruduk, Allah balas, dia akan diberi tanduk, dia seruduk kambing yang pernah menanduk dia di dunia. Artinya apa? Gambaran bagi kita bahwa tidak ada kezaliman yang akan Allah biarkan di hari kiamat. Tidak ada yang lolos dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita harus takut setakut-takutnya, jangan sampai kita menzalimi hak saudara kita. Jangan sampai ada seseorang yang kita langgar haknya, darahnya, kehormatannya, hartanya, karena urusannya tidak selesai di dunia, akan berlanjut di akhirat kalau kita tidak minta maaf di dunia. Mengerikan. Wa idzal biharu sujjirat, dan ketika lautan dipanaskan, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, laut yang demikian luasnya, bumi ini lebih luas lautnya daripada daratannya, nanti laut itu menyala, berkobar, membara dia. Laut itu nanti akan jadi lautan api. Bagaimana tidak mengerikan hari kiamat tersebut? Wa idzan nufusu zuwijat, dan di hari kiamat pula ketika jiwa-jiwa dipasangkan. Maksudnya apa? Sebagian ulama menafsirkan ya, orang soleh akan dipasangkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Para pendosa akan dikumpulkan dengan para pendosa juga. Jiwa-jiwa akan dipasangkan, dikumpulkan dengan yang sejenis. Yakni qurina kullu sahibi amalin ma'a nazirihi. Semua orang, semua pelaku amalan akan dikumpulkan dengan yang semisalnya.
yang hobinya maksiat akan dikumpulkan dengan sesama pelaku maksiat. Yang fajumi al abraru ma'al abrar, maka orang-orang yang baik akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Wal fujjaru ma'al fujjar, dan para pendosa dikumpulkan dengan para pendosa. Wa zuwijal mu'minuna bil huril 'ain, dan orang-orang yang beriman akan dinikahkan dengan bidadari yang bermata jeli. Huril ini itu bidadari yang matanya itu hitamnya sangat hitam, sangat indah matanya, al-hurul 'ain. Dan wanita-wanita penghuni surga, wanita-wanita dunia, semoga Allah jadikan istri-istri kita termasuk di dalamnya. Wanita dunia yang masuk surga, dia akan bersama dengan suaminya dan dia akan menjadi pemimpinnya para bidadari, lebih cantik lagi dari para bidadari. Wal kafiruna bisyayatin, dan orang-orang kafir akan dikumpulkan dengan syaitan. Artinya di hari kiamat orang akan dikumpulkan sesuai dengan yang semisalnya. Itu terjadi di hari kiamat. Wa hadza kaqoulihi ta'ala, dan ini seperti firman Allah Ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan orang-orang kafir itu akan digiring menuju neraka jahanam zumara, berbondong-bondong. Artinya sama-sama orang kafir akan digiring mereka semua. Jadi yang digiring itu tidak ada terselip di situ orang beriman satu orang, tidak ada terselip di situ penghuni surga satu orang tidak sengaja terikut, tidak. Pokoknya semua orang akan dikumpulkan dengan yang semisalnya. Penghuni surga, para pelaku amal soleh akan bersama-sama dengan yang semisalnya di hari kiamat. Pentingnya kita menjaga teman kita siapa. Pentingnya kita memilih sahabat, karena almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung agama sahabat dekatnya. Khalil itu saya ingatkan bukan teman dulu ya. Antum ikut pelatihan foto habis diklat, di situ ada orang Cina apa? Ini agamanya tergantung agama teman duduknya, bukan itu. Khalil, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama khalilnya. Khalil itu sahabat yang saking dekatnya sudah meresap ke relung hati. Itu dari kata khalal itu celah-celah seperti ini, celah-celah jari. Ketika kita menutupkan seperti ini, kita menutup khalal, celah di tangan kita. Nah, hati juga ada relung-relungnya. Nah, relung hati itu ketika diisi dengan sahabat yang sangat dekat, itu yang disebut khalil. Makanya seseorang agamanya itu tergantung agama sahabat dekatnya. Makanya perhatikan, falyanzur ahadukum amman yukhalil atau mimman yukhalil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kalian perhatikan dengan siapa kalian bersahabat dekat, karena akan mempengaruhi kualitas agama kita dan efeknya di akhirat nanti. Sebagaimana di dunia dia bersahabat dengan orang soleh, ahli ketaatan, di akhirat dia akan bersama mereka kembali. Tapi di dunia dia rusak gara-gara temannya, di akhirat dia akan bersama mereka lagi. Dan apa kata mereka nanti di hari kiamat? Menyesal, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, seandainya dulu di dunia saya tidak jadikan dia teman sahabat karibku. Menyesal dia di akhir. Kenapa? Gara-gara dia bersahabat dengan orang tersebut, agamanya ikut rusak, sama-sama masuk neraka. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Para sahabat dekat di hari kiamat itu saling memusuhi satu sama lain. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Yang bersahabat karena Allah. Pilihlah teman karena Allah. Pilihlah teman yang bisa kita saling mengingatkan di atas ketakwaan. Kita bergaul dengan siapa saja. Bukan berarti kita eksklusif, tidak mau berteman kecuali dengan orang yang soleh atau tidak. Bersahabat yang kita jadikan teman baku bawa, teman curhat, siapa yang ini yang harus kita pilih baik-baik. Kita bergaul dengan siapa saja. Karena di situ juga kita mempromosikan dakwah ini. Kita tunjukkan Islam itu ramah, Islam itu lemah lembut, Islam itu kasih sayang. Siapa saja kita bantu, kita bantu. Siapa saja kita lemah lembut, kita lemah lembut. Tapi untuk memilih kawan terdekat kita ini, kita harus hati-hati. Dan penafsiran lain, wa idzan nufusu zuwijat, karena satu ayat itu kadang ditafsirkan saking luasnya makna Al-Quran. Maknanya bisa ke sini, bisa ke sini, dan selagi semua makna itu benar, itu penafsiran tersebut diterima.
Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa dipasangkan, yakni ketika roh dikembalikan ke badannya masing-masing di hari kiamat. Dia tidak akan tertukar badannya Hisaki, tidak akan kemasukan rohnya Abu Ibrahim, tidak akan. Semua roh akan kembali ke badannya masing-masing. Ini salah satu penafsiran dari para ulama kita. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan hari ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, lantaran dosa apakah sampai mereka dibunuh seperti itu. Apa maksudnya ini? Jadi orang Arab jahiliyah dahulu merasa aib kalau punya anak perempuan. Mereka merasa anak perempuan itu aib, karena memang perempuan di zaman jahiliyah itu sangat dihinakan, sangat dihinakan. Dan jadi wanita-wanita di zaman jahiliyah itu kalau mau menikah ada 3 cara. Satu yang syar'i, yang pernikahan seperti yang kita kenal sekarang. 2 yang tidak syar'i, yang satunya saya lupa. Yang satunya apa? Perempuan Arab jahiliyah itu kalau mereka sudah siap menikah, dia pasang bendera di depan rumahnya, tanda dia siap dinikahi. Nanti datang laki-laki mana saja yang mau menyetubuhi dia, menggauli dia, silakan masuk menggauli dia. Nanti kalau dia hamil, dia tinggal tunjuk siapa yang mau jadi bapaknya, terserah dia. Sampai separah itu perempuan dihinakan di zaman tersebut. Makanya orang Arab merasa aib kalau memiliki anak perempuan. Akhirnya saking malunya mereka kalau yang lahir anak perempuan, di antara mereka, dan banyak terjadi di zaman Arab jahiliyah, di antara mereka ada yang tidak segan-segan tanpa belas kasih kalau anaknya lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Nah, Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan hari ketika anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, lantaran dosa apakah sampai mereka dibunuh seperti itu. Nah, Islam datang memuliakan wanita, laki-laki dan perempuan sama di sisi jemaat Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan. Bisa jadi perempuan lebih mulia daripada laki-laki kalau dia lebih taat. Justru Islam datang meninggikan perempuan setinggi-tingginya, dilindungi, disuruh berhijab supaya apa? Tidak gampang disentuh laki-laki. Coba lihat perempuan yang terbuka sebebas-bebasnya. Begitu gampang dia dijamah oleh laki-laki. Di dalam Islam tidak diatur. Justru Islam datang untuk menjaga, memuliakan perempuan. Dibatasi bukan supaya apa? Karena perempuan itu kalau terjadi pergaulan bebas, yang paling merasakan dampaknya ya perempuan. Laki-laki selesai dia tinggal pergi, tapi yang menanggung siapa? Perempuan. Maka Islam membatasi, menjaga. Kalau mau datang, lamar baik-baik, kenali baik-baik. Kalau safar jangan pergi jangan melakukan perjalanan jauh kecuali ditemani oleh mahramnya, bapaknya, saudaranya, pamannya. Karena saking dijaganya perempuan. Dan terjadi kan? Belum lama ada kasus perempuan dibunuh, kan? Karena apa? Safar sendirian. Tahu-tahu didapat sudah jenazahnya. Itu tidak. Itu kenapa Islam itu yang ingin dijaga oleh Islam. Islam datang bukan untuk mengekang manusia, dan untuk menjaga, melindungi. Dan Islam datang mengangkat derajat perempuan, memuliakan wanita. Makanya jangan kita tertipu dengan slogan orang-orang yang ingin merusak citra Islam dengan mengatasnamakan emansipasi wanita dan sebagainya. Justru itu merendahkan wanita. Ketika wanita mau disamakan dengan laki-laki, tidak akan pernah sama dan tidak akan bisa sama. Wanita itu dijaga, dilindungi, dihormati, dimuliakan. Laki-laki yang keluar banting tulang, bekerja, memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Bi ayyi dzambin qutilat, lantaran dosa apakah anak-anak perempuan itu dibunuh? Wa minal ma'lumi annaha laysa laha dzambun, fa fi hadza tawbikhun wa taqri'un liqatiliha. Padahal sudah jelas anak laki-laki, anak bayi itu tidak punya dosa.
Kenapa sampai mereka dibunuh? Ini tidak lain celaan terhadap para pembunuh, bapak-bapaknya sendiri. Penghinaan terhadap orang-orang tua yang tega membunuh anaknya. Dan di zaman kita mirip-mirip kejadiannya, berzina karena hawa nafsu, hamil, begitu lahir anaknya dibuang. Padahal yang berdosa siapa? Orang tuanya. Apa dosanya anaknya sampai dia diperlakukan seperti itu? Dia tidak punya dosa apa-apa. Betul-betul menunjukkan kejinya orang tua yang melakukan hal tersebut. Anak yang tidak punya dosa, kenapa sampai diperlakukan seperti itu? Wa idza as-suhufu nushirat, dan ketika lembaran-lembaran al-mustamilatu ala ma amilahul amiluna min khairin wa syarrin, lembaran-lembaran catatan amal yang mana di dalam catatan tersebut tercakup semua yang pernah kita perbuat, mau baik ataupun buruk, semua ada di dalam kitab tersebut. Nusyirat, disebar, dibagikan kepada pemilik amalannya itu, kepada kita semua nanti di hari kiamat. Wa furriqat ala ahliha, dibagikan semua kepada para pemilik kitab-kitab catatan tersebut. Fa akhizun kitabahu bi yaminihi, maka ada di antara manusia yang mengambil kitab catatannya ketika disebarkan, dia terima dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka barang siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dia akan kembali kepada keluarganya dengan bergembira. Dia berkata, ha umuqra'u kitabiyah, bacalah kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, saya yakin akan menemui hisabku. Ini dia akan bahagia, masuk surga dia kalau dia terima kitab catatan amalannya dengan tangan kanan. Nah, ada wa akhizun kitabahu bi shimalihi aw min wara'i dhahri. Dan ada juga orang yang ketika dibagikan catatan amalan ternyata dia terima dengan tangan kirinya, atau dia menerimanya dari arah belakang. Ini celaka orang yang seperti ini. Fa wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u subura. Adapun orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dari belakangnya, dia akan menyeru, aduh celaka saya, celakalah saya. Dan adapun orang yang menerima kitabnya di tangan kirinya sama juga. Halaka anni sultaniyah, celakalah, hilang dariku kekuasaanku, menyesal dia. Khuzuhu faghullu, ambillah dia kemudian seretlah dia, summal jahima sallu, masukkanlah dia ke dalam neraka. Ambillah dia, wa ghullu, belenggulah dia. Allahu a'lam. Nah, jadi wa idza suhufu nusyirat, dan ketika kitab catatan amalan itu dibentangkan. Ada firman Allah tadi, khudhuhu faghullu, tolong dicek kembali artinya, saya agak lupa. Jadi manusia nanti ini ada yang menerima kitab catatannya, catatan amalnya dari tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, ada yang menerimanya dari arah belakang. Tinggal kita yang memilih saat ini, kita mau jadi golongan yang mana. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kondisi manusia di saat itu ada 3 model seperti ini. Dan saat ini kita masih bisa berupaya untuk mau menjadi yang golongan mana. Kuncinya jangan kita tertipu dengan dunia. Dan kalau sudah kita lihat kitab tersebut, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Ada apa dengan kitab ini? Tidak ada satu amalan pun yang luput, tidak tercatat, yang kecil maupun yang besar semua tercantum di dalamnya. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, semua dicatat. Wa idza as-samaa'u kushitat, dan ketika langit dilenyapkan, dan nanti langit ini hilang, sirna. Jadi bagaimana ngerinya hari kiamat ketika kita melihat langit ini hancur sampai sirna. Yauma Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub.
Hari di mana kami melipat langit seperti lipatan kertas-kertas yang ada di dalam buku. Di langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan seluruh bumi ini nanti ada dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was samawati matawiyatun bi yamini, dan langit itu dan langit-langit akan Allah lipat dengan tangan kanannya. Jadi manusia ini apa yang mau disombongkan? Subhanallah. Baru punya diluaskan sedikit rezekinya oleh Allah, dengan lancangnya dia bermaksiat. Betapa kecilnya manusia ini. Kalau Allah mau binasakan kita, selesai. Langit dan bumi saja ini Allah genggam dengan tangan kanannya. Dari sini juga ditetapkan bahwa Allah memiliki sifat apa? Tangan. Allah punya tangan. Tapi jangan kita bayangkan tangan manusia. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama seperti Allah. Namanya kita paham tangan, kita paham apa makna tangan, tapi bagaimana tangan Allah mustahil bisa kita bayangkan. Yang pasti kita yakin Allah maha sempurna, maha indah, tidak bisa diserupai dengan makhluknya. Dan kalau mau lihat Allah, masuk surga. Kalau mau lihat bagaimana Allah, masuk surga. Karena kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita imani bahwa Allah memiliki tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Mas-samawati wal ardu fi yadillah illa ka khardalin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit dan bumi itu di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti sebuah biji di dalam tangan kalian. Bukan menyamakan, tapi gambaran. Saking kecilnya makhluk ini. Alam semesta ini kecil di hadapan Allah. Langit dan bumi Allah genggam dalam tangannya. Apa yang kita mau sombongkan? Gimana kalau Allah mau hancurkan kita? Apa susahnya? Ini kita harusnya taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita semua selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha dekat. Kita bisa jauh dari pandangan manusia, jauh dari pengawasan manusia, tapi Allah Maha dekat. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kita perbuat. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, sendiri, baik bersendirian maupun terang-terangan di hadapan manusia. Di dalam rumah kita bertakwa kepada Allah, di luar rumah kita bertakwa kepada Allah. Sebagai seorang suami kita bertakwa kepada Allah, sebagai seorang karyawan kita bertakwa, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang sahabat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim Allah nyalakan, ay uqida 'alaiha fasta'arat, neraka itu dinyalakan maka dia pun berkobar, menyala, maka menyalalah neraka itu, terbakarlah neraka. Wal tahabat iltihaban lam yakun laha qabla dzalik, dan neraka pun akan berkobar dengan kobaran yang tidak pernah neraka berkobar seperti itu sebelumnya. Karena Allah murka dengan semurka-murkanya nanti di hari kiamat. Sebagaimana perkataan para rasul ketika didatangi oleh manusia di padang mahsyar untuk meminta syafaat, para rasul itu tidak berani. Kenapa? Apa alasannya para rasul? Inna rabbi qad ghadibal yawma lam yaghdab mislahu qablahu wa lan yaghdaba mislahu ba'dahu. Sesungguhnya Tuhanku telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah dia murka seperti itu setelahnya. Makanya neraka Allah nyalakan di hari kiamat dengan kobaran yang tidak pernah berkobar seperti itu sebelumnya. Dan ingat, azab neraka itu tidak konstan. Jangankan mau menurun, makin berlalu waktu azabnya makin ringan, tidak. Konstan saja tidak. Azab neraka itu makin berlalu waktu makin pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazuqu falan nazidakum illa azaba." Maka rasakanlah, tidak ada yang kami tambahkan kepada kalian selain siksa. Menunjukkan apa? Siksa di neraka itu bertambah. Tidak ada yang bertambah kecuali siksaan. Dan ikhwan sekalian, kita di dunia masih kita bisa berusaha untuk menghindari itu. Maka beramal solehlah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas keistiqomahan. Kalau kita berdosa, cepat-cepat minta ampun. Tidak ada manusia yang tidak berdosa.
Yang ada manusia yang tidak mau bertobat. Makanya jangan kita jadi golongan orang-orang yang lalai dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan sehingga orang dekat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ay qurribat lil muttaqin, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga nanti didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi dekat dia menuju surga yang akan dia masuk, yang akan dia tinggali selama-lamanya. Allah berfirman kepada penghuni surga yang paling rendah kenikmatannya di surga. Atardo antakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya. Wahai hambaku, apakah engkau puas kalau engkau mendapatkan kerajaan seperti kerajaannya raja di antara raja-raja dunia? Dia bilang, raditu ya Rabbi, saya puas ya Tuhan. Laka dzalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Engkau akan mendapatkan itu dan yang semisalnya dan yang semisalnya dan yang semisalnya dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Allah ulang sampai 5 kali. Artinya dilipat gandakan sampai 5 kali lipat dari kerajaan raja dunia. Allah tidak lipat gandakan lagi karena dia yang bilang, raditu ya Rabbi, ya Rabb, saya puas. Kalau tidak Allah lipat gandakan terus, tapi dia bilang raditu ya Rabbi, saya puas ya Tuhan. Akhirnya dilipat gandakan sampai 5 kali lipat. Tapi tidak selesai sampai di situ. La kadzalika wa asyratu amsalia. Engkau akan mendapatkan itu dan 10 kali lipatnya lagi. Jadi penduduk surga yang paling rendah kenikmatannya, dia mendapatkan kerajaan 50 kali lipat kerajaan raja dunia. Walaka mashtahat nafsuk, dan engkau akan mendapatkan semua yang diinginkan jiwamu. Walazzat ainik, dan semua yang nikmat yang lezat dipandang oleh matamu. Jadi penghuni surga, kalau dia ingin sesuatu, cukup dia berkehendak, cukup dia berhayal, cukup dia berkeinginan, langsung dia dapatkan. Itu yang paling rendah nikmatnya di surga. Maka jangan sampai kita gara-gara kesenangan dunia yang menipu, kita gagal mendapatkan kenikmatan surga yang luar biasa. Allah tidak menurunkan ajaran yang berat sehingga susah kita masuk surga, tidak. Cukup kita jaga sholat 5 waktu kita, rukun Islam kita jaga baik-baik, puasa kita puasa, zakat kita zakat, kalau mampu haji kita pergi haji, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan, apa yang Allah wajibkan kita kerjakan. Selesai tugas kita. Maka jangan sampai gara-gara kesenangan dunia ini kita campakkan agama kita. Itu yang harusnya kita jaga. Alimat, di saat terjadilah semua itu. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat yang kita baca dari awal. Saat semua itu terjadi, dimulai dari apa? Dari matahari yang Allah gulung. Sampai Allah sebutkan peristiwa terakhir yang Allah sebutkan di sini. Ini bukan urutan, Allah cuma menyebutkan beberapa peristiwa. Yang terakhir Allah sebutkan apa? Sampai ketika surga didekatkan, lautan menyala, neraka dikobarkan, hewan-hewan buas dibangkitkan, langit Allah hancurkan. Saat itu semua terjadi apa? Alimat nafsum ma ahdarat. Manusia saat itu sadar, tahu apa yang sudah dia hadirkan. Ini apa yang dia sudah kerjakan. Ma hadara ladaihi minal a'mal. Dan saat itu dia akan tahu apa yang hadir di hadapannya dari amalan-amalannya dahulu di dunia. Dan amalan yang akan hadir di hadapan kita di hari kiamat adalah apa yang kita kerjakan di dunia. Maka sejatinya kita yang menghadirkan amalan tersebut. Allati qaddamatha kama qala ta'ala. Yang mana amalan tersebut dia sendiri yang menghadirkannya, mendatangkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi, wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan orang-orang nanti di hari kiamat mendapati apa yang sudah pernah mereka kerjakan di dunia hadir di hadapan mereka.
dihadirkan kembali semua amalannya. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Hari itu manusia sadar, tapi apa gunanya sadar waktu itu? Terlambat. Yang ada hanya pembalasan. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amalan solehnya berat timbangannya, dia dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amman man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi barang siapa yang amalan solehnya ringan timbangannya, lebih berat maksiatnya, maka tempat kembalinya di mana? Hawiyah. Salah satu nama neraka, hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang membakar. Makanya kita bijak-bijak pikirkan apa yang akan kita persembahkan untuk hari kita besok di hari kiamat. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita temui kembali di hari kiamat kelak. Wa hadhihi al-awsaf allati wasafa Allah biha yawm al-qiyamati min al-awsaf allati tanza'iju laha al-qulub wa tashtaddu min ajliha al-qurub. Dan sifat-sifat yang Allah sifatkan tentang hari kiamat ini yang banyak ini, terhancurnya langit, terbakarnya lautan, dikorbankannya neraka, dipasangkannya jiwa-jiwa sesuai dengan yang semisalnya. Semua kejadian-kejadian yang ngeri ini harusnya apa? Membuat hati-hati kita itu takut, karena kita akan mendapati hari tersebut. Dan penderitaan, malapetaka di hari kiamat itu akan semakin dahsyat kesulitannya. Dan itu membuat bulu kuduk kita harusnya merinding ketika membayangkan betapa ngerinya malapetaka dan azab di hari kiamat. Wa ta'ummul makhawif, dan hari itu ketakutan merajalela di mana-mana, menyebar. Tidak ada manusia yang tidak takut di hari kiamat. Para rasul saja takut di hari kiamat. Dan harusnya ketika kita saya bawa tolong ke belakang, di bawah saja ke belakang. Nah, peristiwa-peristiwa yang Allah sebutkan ini, harusnya orang yang berpikir itu dia bersiap untuk menghadapi hari tersebut. Dan harusnya kita takut dan menghindari semua hal-hal yang membuat kita mendapatkan celaan dan kesulitan di hari kiamat. Walihaza qala ba'dus salaf. Oleh karena itulah ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, di antara mereka ada yang berkata demikian: man arada an yanzura li yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ainin falyatadabbar surata idza syamsu kuwirat. Barang siapa yang ingin melihat gambaran tentang hari kiamat seakan-akan dia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, barang siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri, hendaknya dia mentadabburi, hendaknya dia merenungi surah Idza Syamsu Kuwirat, surat yang kita sedang baca ini. Saking rincinya Allah menyebutkan kengerian-kengerian yang ada di hari kiamat, yang harusnya membuat kita berpikir hari itu pasti akan kita lalui. Jangan sampai gara-gara hidup kita yang sebentar di dunia ini kita celaka selama-lamanya di akhirat kelak. Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Taruhlah orang diazab di neraka setengah hari, 500 tahun. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kalau diazab 1 tahun hitungan akhirat? 360 kali 1000 berapa itu? 365.000 tahun. Gimana yang kekal? Nauzubillah min dzalik. Dan banyak orang, betapa banyak orang yang murtad keluar dari Islam karena godaan dunia.
Tapi iman itu tidak langsung serapuh itu. Iman itu rapuh diawali dari maksiat. Semakin, karena Nabi SAW menyebutkan ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dicoreng di hatinya titik hitam. Semakin dia bermaksiat kepada Allah semakin hitam. Kalau dia bertobat putih kembali, hilang kembali noda hitam itu. Tapi makin dia bermaksiat, hatinya akan diselubungi kegelapan. Maksiat itu yang akan mengeropaskan iman. Ketika datang ujian, fitnah, murtad dia. Auzubillahi min dzalik. Makanya para ulama mengistilahkan maksiat itu dihlizul kufur. Maksiat itu corongnya kekafiran. Karena iman itu kalau kondisinya normal, tidak mungkin dia langsung murtad sekaligus seperti itu. Di awal dari apa? Makin melemah, makin rapuh. Apa yang menyebabkan itu? Maksiat. Awalnya dia bermaksiat, tidak jaga pandangan misalnya, atau dia tidak menjaga perutnya dari mengkonsumsi yang haram. Lama-lama bertambah maksiatnya, dia mengerjakan hal-hal yang haram. Lama-lama bertambah maksiatnya, tidak puasa dia. Lama-lama bertambah maksiatnya, tidak sholat. Orang kalau sudah tidak sholat, dia sudah diambang kemurtadan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Maksudnya apa? Saking besarnya dosanya orang yang meninggalkan sholat, saking rusaknya iman, hancurnya iman ketika orang meninggalkan sholat, dia itu sudah diambang kekufuran. Makanya Nabi sebutkan dia telah kafir. Maksudnya sangat dekat dia dengan kekufuran. Dan dia sudah terjatuh dalam kufur kecil, kufur yang tidak sampai derajat murtad, tapi disebut dengan istilah kufur. Seperti kata Nabi SAW, qitaluhu kufrun, membunuh orang muslim itu kekafiran. Walaupun tidak murtad, tapi saking dosanya yang begitu besar, dampaknya terhadap keimanan luar biasa, hancurnya. Makanya sangat gampang murtad orang. Maka coba lihat orang-orang yang murtad, itu pasti orang-orang yang tidak sholat, tidak perhatian dengan sholatnya. Makanya harta kita yang paling berharga, sholat kita. Jaga baik-baik sholat kita. Jadi ini selesai sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insya Allah di pertemuan pekan depan kita akan melanjutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bil khunnas." Sekali-kali tidak aku bersumpah dengan bintang-bintang. Jadi Allah bersumpah, aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ucapannya maha benar. Allah tidak bersumpah pun ucapannya pasti maha benar. Tapi saking Allah menegaskan, saking pentingnya apa yang akan Allah sampaikan, maka Allah mendahului dengan sumpah. Apakah yang akan Allah sampaikan tersebut? Itu yang akan kita pelajari di pertemuan pekan depan insyaallah taala. Demikian kajian kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.